Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan UTS Komunikasi Bisnis. Nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 241223073. Dengan studi kasus manajer Australia dan mitra bisnis Tiongkok. Soal nomor 1, 6 prinsip dasar komunikasi dan contohnya. A. Keterbukaan, opens, transparan dan jujur saat menyampaikan informasi. Contoh, seorang supervisor terbuka soal target yang belum tercapai dan mengajak tim mencari solusi. B. Empati, mampu memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Contoh, manajer memahami stres tim yang sedang menghadapi deadline dan memberi waktu istirahat tambahan. C. Dukungan, memberikan suasana komunikasi yang mendukung, bukan menghakimi. Contoh, saat presentasi anggota tim kurang maksimal, pemimpin memberi masukan secara positif dan membangun. Next. D. Kesetaraan, setiap orang berhak didengar terlepas dari posisi. Contoh, dalam brainstorming, semua karyawan termasuk junior diberi kesempatan menyampaikan ide. E. Positif, menunjukkan semangat, antusiasme dan sikap optimis dalam komunikasi. Contoh, saat mengalami hambatan proyek, manajer menekankan bahwa tantangan ini bisa diatasi bersama. F. Berorientasi pada masalah, fokus pada solusi, bukan menyalahkan individu. Contoh, dalam kasus keterlambatan proyek, pemimpin fokus mencari penyebab sistemik, bukan mencari kambing hitam. Next. Pengaruh perbedaan budaya dalam komunikasi global. Perbedaan budaya mempengaruhi gaya komunikasi langsung atau tidak langsung, sikap terhadap otoritas, cara menyampaikan kritik, dan cara membangun kepercayaan. Studi kasus manajer Australia dan mitra bisnis Tiongkok. Konteksnya, manajer Australia yang mengutamakan komunikasi langsung, efisien, dan to the point, mengunjungi Tiongkok untuk menjalin kemitraan bisnis. Ia langsung menawarkan kerjasama dan mengharapkan proses cepat. Masalahnya, mitra Tiongkok menganggap pendekatannya kasar, tidak menghormati proses, membangun hubungan pribadi, dan akhirnya menjadi kurang kooperatif. Perbedaan budaya. Australia low context mengutamakan isi pesan, transparansi, dan efisiensi. Sedangkan Tiongkok high context mengutamakan hubungan personal, isyarat tidak langsung, dan keharmonisan sosial. Dampaknya sering terjadi miskomunikasi, negosiasi terlambat karena manajer tidak memahami nilai-nilai budaya Tiongkok. Solusi strategis: 1. Mengalokasikan waktu untuk membangun relasi sebelum membicarakan bisnis. 2. Menggunakan perantara lokal atau konsultan budaya. 3. Menghindari tekanan langsung dalam negosiasi. 4. Belajar menghargai simbiolisme dan protokol lokal. Next, soal nomor 2. Komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks profesional. Komunikasi verbal melibatkan kata-kata tertulis atau lisan, misalnya presentasi, laporan, dan instruksi kerja. Komunikasi nonverbal melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan kontak mata. Mengapa komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur? Karena sering tidak direncanakan atau tidak bisa dikontrol secara penuh sehingga menyebabkan emosi atau niat asli. Contoh kasus kesalahpahaman. Manajer berkata, "Saya mendukung ide Anda," tetapi sambil menyilangkan tangan, wajah datar, dan suara datar. Pesan nonverbalnya tidak mendukung kata-kata verbalnya, sehingga karyawan ragu untuk melanjutkan idenya. Next, soal nomor 3.
Kasus budaya individualistik dan kolektivistik. Kasus manajer dari Amerika, budaya individualistik, meminta tim Indonesia kolektivistik untuk aktif menunjukkan inisiatif pribadi. Namun, tim lebih nyaman mengganggu instruksi dan berdiskusi dalam kelompok. Kesalahan persepsi. Manajer menilai tim kurang proaktif, padahal tim menghargai keharmonisan dan konsensus. Solusi strategis. 1. Pendidikan budaya. Manajer perlu memahami bahwa dalam budaya kolektivistik, inisiatif biasanya muncul setelah diskusi kelompok. 2. Modifikasi gaya kepemimpinan. Gabungkan pendekatan individual dan kelompok, misalnya memberikan waktu diskusi tim sebelum menugaskan tugas personal. 3. Pemberian peran bertahap. Berikan tanggung jawab individu secara perlahan agar tim bisa menyesuaikan diri. 4. Gunakan jembatan budaya. Libatkan supervisor lokal yang bisa menjelaskan ekspektasi manajer dengan cara yang dapat diterima oleh tim. Next, soal nomor 4. Strategi komunikasi rapat lintas departemen. A. Tujuan rapat dan agenda ringkas. Tujuan menyelaraskan rencana peluncuran produk baru antar departemen. Agenda 1. Pembukaan dan tujuan. 2. Laporan singkat dari masing-masing departemen. 3. Diskusi hambatan dan solusi. 4. Penentuan timeline dan tugas. 5. Kesimpulan dan penugasan tindak lanjut. B. Teknik menjaga partisipasi merata. Gunakan moderator yang adil. Berikan waktu bicara untuk setiap departemen. Gunakan polling cepat, misalnya dengan Mentimeter. Tanyakan pendapat ke peserta yang belum bicara. C. Antisipasi konflik. Tentukan aturan diskusi, misalnya tidak menyela. Fokus pada data dan solusi, bukan personal. Jika konflik muncul, tanggapi dengan mediasi atau jeda untuk diskusi lebih dalam. D. Strategi tindak lanjut rapat. Kirim notulen lengkap dan daftar tugas. Tetapkan deadline dan PIC atau penanggung jawab. Jadwalkan follow up meeting atau progress check-in. Gunakan platform kolaborasi, misalnya Trello, Slack, atau Notion. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.